Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Dengan nomor induk mahasiswa saya 18721500017. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 3 mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom MPD. Di sini saya akan membuat tema yang berjudul kepuasan pelanggan. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Nah, kepuasan pelanggan adalah membangun sebuah bisnis dengan jangka panjang untuk memberikan keuntungan dan keberhasilan, merupakan suatu hal yang diharapkan pada para pengusaha tentunya. Nah, namun ada beberapa faktor pendukung penting seperti yang pertama pastinya modal. Yang kedua, ada karyawan dengan skill yang terbaik dan tentunya tak lepas dari konsumen atau pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu juga sangat penting untuk membangun bisnis lebih maju untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaannya. Nah, pasti di antara kepuasan pelanggan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tersebut. Yang pertama ada pelayanan. Nah, pelayanan juga merupakan pilar utama yang bersifat jasa, bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Nah, ada hal juga yang tak kalah penting dalam pelayanannya, yaitu untuk mendengarkan berbagai keluhan atau masukan pelanggan supaya memberi jalan keluar yang tertuju dan produk itu semakin baik dan diminati para pelanggan. Yang kedua, ada kualitas produk. Nah, setelah memasukkan yang terbaik dari pelanggan tersebut, tentunya kualitas juga sangat penting karena kualitas produk juga merupakan representasi atau ekspektasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Nah, beberapa hal agar kualitas produk dipercayai dengan konsumen itu agar memperhatikan kesesuaian yang dibutuhkan. Nah, rentan waktu, daya tahan produk itu harus diperhatikan. Nah, kelebihan produk yang telah dibuat dan keandalan suatu produk pembuatan juga akan mempengaruhi minat konsumen. Nah, dari sinilah kepercayaan atau loyalitas datang untuk tetap membeli produk produsen yang dibuat. Yang ketiga, tentunya ada harga. Nah, patokan harga juga menjadi sangat penting ya di setiap bisnis, karena kalau tidak ada harga yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, itu merupakan juga tolak ukur produk itu sendiri. Nah, tentunya juga harga akan berpengaruh terhadap permintaan produk pasar. Nah, sebab pilihlah harga sebagaimana tingkat bahan baku itu atau alat yang digunakan dan skill kesulitan itu menjadikan tolak ukur nilai harga produk. Nah, yang keempat ada promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, promosi juga merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan kita itu lebih tinggi dan dari biasanya. Nah, juga menciptakan loyalitas suatu produk kepada konsumen. Nah, kegiatan ini juga berfungsi untuk mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa atau produk yang akan konsumen merasa puas dengan cara produk tersebut. Selanjutnya ada cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kritik dan saran. Nah, kritik dan saran juga wajib produsen pahami akan menerima kritik dan saran supaya perusahaan itu lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan. Nah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada suatu masalah dalam produk maupun jasa, di beberapa tempat biasanya telah menyiapkan kotak saran yang dapat diisi langsung ataupun bisa melalui telepon yang dapat dihubungi sebagai layanan pelanggan atau call center. Nah, yang kedua ada menyewa jasa ghost
Shopper. Nah, Ghost Shopper merupakan suatu strategi perusahaan untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawannya kepada konsumen dengan cara seseorang berpura-pura menjadi salah satu konsumen. Nah, Ghost Shopper juga telah mempunyai info pelayanan sesuai ilmu yang dibekali. Nah, layanan juga ini biasanya ditemui dalam perusahaan besar seperti penyedia jasa kesehatan, perbankan, perusahaan layanan lainnya. Nah, yang ketiga, mencari tahu alasan pelanggan. Nah, mungkin sebagai pebisnis pernah mendapati pelanggan yang loyal, namun beberapa saat ternyata mereka beralih ke perusahaan lain. Ada baiknya gunakan hal ini juga sebagai peluang untuk kita lebih mengetahui seberapa puas tingkat pelayanan yang tidak terpenuhi. Nah, dalam hal itu, cobalah perusahaan untuk menelpon atau berkomunikasi pada konsumen dan dapat memahami kebutuhan pelanggan supaya perusahaan itu dapat menyempurnakan kekurangan yang ada. Nah, selalu jadikan evaluasi memperbaiki produk sehingga menjadi lebih baik dan menjangkau kembali para pelanggan. Nah, yang keempat ada survei kepuasan pelanggan. Nah, survei juga merupakan pengumpulan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Selain mencari tahu mengapa pelanggan berhenti memilih produk kita, gunakanlah cara survei kepuasan pelanggan karena itu juga akan lebih efektif. Nah, mengetahui daerah pasar yang akan dilampauinya. Selain itu, kita juga bermanfaat untuk meningkatkan antusias pelanggan terhadap pada kualitas jasa maupun produk perusahaan. Nah, semakin maju era digital perusahaan itu lebih mudah membuat atau membuka forum saran atau pertanyaan kuesioner kepuasan pelanggan yang tepat pada sasarannya. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada berikan produk berkualitas. Syarat produk Anda disukai pelanggan adalah memiliki kualitas yang bagus dong tentunya, serta bebas dari kerusakan. Oleh karena itu, kita juga perlu memastikan semua produk memiliki kualitas prima sebelum dijual ke pelanggan. Nah, yang kedua, ada layani pelanggan dengan ramah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa customer service itu sangat penting. Artinya, Anda juga harus memastikan memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik bagi dari segi ketepatan waktu hingga informasi yang mudah dipahami pelanggan. Nah, yang ketiga ada customer centric. Nah, customer centric ini beri perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan baik dalam produk maupun layanan pelangganannya. Oleh karena itu, kita juga perlu memahami apa yang dibutuhkan pelanggan atau target pasar Anda. Nah, yang keempat, menyesuaikan harga produk. Bagi sebagian pelanggan, harga produk juga cukup sensitif yang mempengaruhi tingkat kepuasan mereka karena harga atau biaya yang sesuai nilai atau kualitas produk dan kondisi pasar. Jika diperlukan, kita bisa menawarkan harga sedikit di bawah pasar untuk menarik minat pelanggan, tapi jangan sampai merugikan bisnis kalian ya. Nah, yang kelima, ada tawarkan garansi. Dengan berikan jaminan garansi untuk memberikan rasa aman ke pelanggan tersebut, misalnya dengan produk dapat ditukar jika tidak bisa digunakan. Nah, hal itu juga bisa membuat pelanggan percaya pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang keenam ada perlakukan pelanggan seperti raja. Nah, ada pepatah juga mengatakan pelanggan adalah raja. Nah, hal ini juga bisa menerapkan dengan perusahaan memenuhi semua kebutuhan mereka. Dengan begitu, pelanggan akan merasa puas dan dihargai. Nah, yang ketujuh, berikan reward ke pelanggan loyal. Nah, menjaga loyalitas pelanggan itu juga sangatlah penting untuk bisnis. Selain meningkatkan penjualan, pelanggan loyal dapat membantu mendatangkan pelanggan baru. Maka dari itu beri reward
untuk mereka seperti voucher atau diskon khusus. Alasannya agar mereka itu tidak berpaling ke kompetitor. Nah, yang terakhir ada lakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, terakhir cara meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan melakukan survei. Cobalah untuk melakukan survei ke pelanggan untuk mengetahui apakah strategi yang Anda terapkan itu berhasil atau tidak. Sekian video penjelasan dari saya tentang kepuasan pelanggan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.